Kemenkes Poltekkes Jayapura memberikan pelatihan pertolongan pertama kepada siswa SMA YPPK Taruna Bakti Jayapura. Kegiatan ini berlangsung pada hari Selasa, 18 Agustus 2026. Tetapi Anda sebagai orang awam yang kita latih, kita tidak paksakan Anda harus cek nadi. Kenapa? Karena untuk mengecek nadi itu memerlukan skill yang tersendiri, memerlukan kemampuan untuk bisa mengidentifikasi itu dengan baik. Nah, jadi apa yang harus kita bedakan adalah ada nafas atau tidak. Itu yang cara-cara sederhananya. Ya, orang pingsan masih ada nafas. Anda tahunya nafasnya dari mana? Dadanya masih kembang kempis. Setuju? Setuju. Anda masih kembang kempis sekarang? Iyalah. Kalau tidak kembang kempis itu dadanya berarti sudah bukan di sini lagi gitu ya. Para siswa dilatih tentang Basic Life Support atau BLS, termasuk cara melakukan resusitasi jantung paru atau RJP. Pelatihan ini tidak hanya berupa teori. Para siswa juga langsung melakukan praktik dan simulasi penanganan henti jantung. Oke, ini contohnya posisi saya ada di samping kanan pasien, ya. Kita cek respon. Bapak, Pak, gitu ya, Pak. Tepuk di bahunya beberapa kali, Pak. Tidak ada respon, maka kita melihat dia punya nafas, ya, nafasnya. Sebelum kita lihat nafas, itu bisa langsung Anda meminta bantuan, ya. Minta bantuan, foto help. Jadi minta bantuan siapa yang tadi kira-kira di dekat Anda. Kalau dia tidak ada nafas atau pernapasannya apa tadi menggap atau gasping, ya, pernapasan yang mungkin tidak normal, maka posisi Anda, tanggung jawab Anda sudah harus melakukan apa? RJ. Bagaimana langkah selanjutnya? Ini tadi, ya. Ini katakanlah ini aksila ya, depan ini kita ini. Ya. Kalau ada jam tangan, ya sebaiknya dilepas dulu, ya. Supaya tidak mengganggu. Contohnya telapak tangan saya yang sebelah kiri yang akan saya letakkan di bawah, kita menggunakan ini, ya, tulis atau punggung telapak tangan, masukkan ke aksila depan, tapi dalam posisi baju dibuka, ya, baju dibuka, jadi tidak boleh dalam kondisi baju tertutup. Jadi contohnya kayak gini, baju dinaikkan, ya, masukkan aksila kemudian sternum atau tulang dada. Nah, ya, ini bagus sekali. Kenapa? Ada filternya, ada penyaringnya. Jadi kalau Anda memberikan nafas di sini, ya, tidak dapat bonus dari pasien. Ya, paham ya maksudnya ya? Kalau Anda tidak pakai filter, Anda langsung begini, nah, itu artinya tidak boleh. Secara etika juga tidak sopan apalagi berlawanan jenis, tapi secara medis juga tidak bagus karena ada penguapan dari ventilasi di paru-paru pasien. Juga dari Anda bisa ke contoh pasien dengan TB paru, itu kan nggak boleh ya. Dia punya pernapasan atau kalau COVID kan sekarang sudah tidak ada ya. Bukan zaman COVID ini nggak boleh kita lanjutkan. Nah ini bagus sekali kalau Anda mau memberikan ventilasi atau bantuan nafas. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa ya. Kita hanya fokus di RJP, di kompresi saja, fokus saja. Defibrillator, ya, kalau metik tentang defibrillator. Nah, ini alat ini, ya, sangat baik sekali. Caranya adalah begitu Anda punya teman membawa AED, contohnya di dalam lemari kaca, kemudian dipecahkan lemari kacanya, kemudian dia ambil AED-nya, dia bawa ke depan Anda untuk menolong pasien, maka pertama kali dia harus nyalakan power. Ya, power ini warna hijau. Setelah dia nyalakan power, ini baterainya dia. Ya, langkah kedua apa? Anda pasang dia punya ini pad dan Anda sambungkan pad dengan ini konektor. Ya. Kebetulan ini kan sudah tersambung ya. Kami sudah sambungkan. Kalau belum maka Anda sambungkan dulu. Dia punya ini namanya konektor. Ya. Ini namanya pad. Ya, pad disambungkan dengan konektor. Langkah ketiga apa? Tempelkan di dada pasien, dada korban. Ini sudah ada gambar, jadi Anda tidak perlu mikir-mikir lagi. Gambar ini ditempel di mana? Dada sebelah kanan, kiri, kanan, ya. Di sini. Ini ada plastiknya ya, jadi dibuka saja. Apply.
Ini harus manikinnya khusus sebenarnya, ya manikin atau boneka yang khusus untuk tindakan AED. Tapi kebetulan yang kami bawa ini AED-nya adalah manikin yang berbeda, sehingga dia tidak connect antara manikin dengan ini alat ini. Harusnya dia khusus ya. Nah, langkah selanjutnya apa setelah Anda sambungkan? Maka alat ini akan melakukan analisis irama jantung pasien. Tapi dia akan mengatakan begini, don't touch the patient. Artinya apa? Tidak boleh menyentuh pasien. Oke, don't touch the patient. Maka kita langsung mengatakan, oke, jangan menyentuh pasien. Ya, satu orang mengatakan seperti dia sebagai leader, dia katakan, oke, jangan menyentuh pasien. Kita seperti ini boleh ya, atau tenang seperti ini, maka dia akan membaca irama jantung. Ya, begitu dia membaca irama jantung, ya, dia akan mengatakan kalau memang iramanya itu, irama kan ada dua, irama yang perlu shock dan irama yang tidak perlu shock. Kalau irama yang perlu shock, maka dia akan katakan shock deliver, ya, dia akan katakan shock deliver. Kemudian tombol merah ini akan menyala, tombol merah ini akan menyala. Begitu dia katakan shock deliver, dia menyala, Anda tekan tombol ini, ya, yang merah ini, tekan saja, tekan. Begitu Anda tekan, Anda lanjutkan pompa jantung. Oke, saya ulangi ya, saya ulangi. Pertama adalah Anda nyalakan tombol power. Ya, ini tombol power Anda nyalakan. Setelah Anda nyalakan, apa langkah kedua tadi? Anda sambungkan pad dengan konektor, ya, sambungkan pad dengan konektor. Oke. Setelah Anda sambungkan pad dengan konektor, Anda tempelkan pad di dada pasien sesuai dengan gambar ini, ya. Satu di kanan dada atas, dada kanan atas, dan satu di dada kiri bawah sesuai dengan gambar. Setelah itu maka alat ini akan melakukan analisis dan dia katakan don't touch the patient, maka tidak boleh menyentuh pasien. Begitu dia irama itu dia baca, baru dia katakan shock deliver, ya, shock deliver, maka tombol yang warna merah ini dia akan menyala. Maka tugas Anda apa? Menekan tombol merah. No respon. No respon. Kalau no respon berarti langkah kedua call for help, minta bantuan. Ya, berarti 119 tadi di call. Ya. Yang telepon bukan Anda bisa minta tolong sama penolong kedua. Siapa Sulika? Oke. Dia sementara call. Terus kita lanjutkan apa? Mengecek pernafasan dengan cara melihat dinding dada. Iya, bajunya dibuka. Makanya tadi kan ada orang. Iya, makanya tadi kan ada orang tempat. Kemudian kita bisa lihat dia punya ini dada. Kan dia akan membangun gitu ya kalau Oke, itu ya yang dilihat itu. Atau mungkin kalau dia tidak membangun pesan, ini pernapasannya kayak megah-megah, itu juga menjadi ya. Jadi tidak selalu dia harus dinafas ini bagian dia tidak. Pernapasan tidak normal pun tetap harus dia ya. Iya. Nah, sekarang kalau tangan kirimu yang dibawa berarti kayak tangan kirimu yang masuk ke aksela depan. Ya. Oke, Pak, ini pas tengah. Oke. Nah, ya betul. Kakinya terus lurus ini sejajar. Yes. Betul. Nah, ini kan batas kita di sini ya. Jadi tangan di sini. Ya, oke, mulut ke jantung. Oke, kunci dengan tangan kanan. Oke. Dia harus di tengah-tengah kita punya kaki di tengah-tengahnya. Jadi tangan ini itu posisinya ini belum ke tengah ini. Oke. Baru lurus. Maju lagi ke sini. Maju lagi. Dekat lagi. Ya. Oke. Sekarang ini dikeraskan, ini lurus kemana nggak boleh tekuk, kekuatan full dari kedua bahu. Pompa ke dalam 5-6 cm mulai. Ya kurang lebih seperti itu ya. Berarti kayaknya dia kurang ke bawah sedikit posisi ya. Posisi tangannya kurang ke bawah sedikit. Ya, kalian ya. Nah, itu. Narasumber Guru Suprayitno mengatakan, pelatihan ini bertujuan agar siswa mampu menjadi pertolongan pertama sebelum tenaga medis tiba. Menurutnya, kemampuan memberikan pertolongan awal sangat penting
karena kondisi henti jantung membutuhkan penanganan secepat mungkin. Agar siswa-siswi yang ada di SMA ini bisa menjadi perpanjangan tangan kami, para tenaga kesehatan dalam pertolongan awal, khususnya kegawat daruratan pada jantung. Ya. Jadi kan tidak mungkin ketika kita tidak minta ada terjadi henti jantung ya pada korban, maka sambil menunggu tenaga medis datang, maka siswa-siswi atau tenaga staf guru atau pengajar yang ada di sekolah sini bisa menjadi penolong pertama dalam memberikan tindakan RJP atau resusitasi jantung paru. Siswa-siswi sebagai peserta pelatihan pengabdian masyarakat ini kami menilai sangat antusias dan sangat proaktif. Mereka banyak sekali berinteraktif dengan kami ya, dan pengetahuan mereka juga cukup baik ya terkait dengan bagaimana pertolongan awal dalam kegawat daruratan jantung atau kardiovaskuler. Tentunya tindakan ini atau pelatihan ini bukan hanya di SMA YPPK Taruna Bakti, tetapi harapan kami juga kami akan memberikan pelatihan untuk SMA-SMA yang lainnya, baik itu di swasta ataupun di negeri. Harapannya semakin banyak first responder yang terbentuk, maka semakin besar peluang untuk bisa menyelamatkan pasien dengan kasus henti jantung. Pihak sekolah pun menyambut baik kegiatan ini. Sekolah berharap pelatihan serupa tidak hanya diberikan kepada siswa, tetapi juga kepada guru dan staf Taruna Bakti. Menurut saya sangat baik sekali. Tadi saya sempat berdiskusi bahwa penting sekali saat ini dengan pembelajaran mendalam, kurikulum pembelajaran mendalam yang diterapkan oleh pemerintah, di mana bagaimana siswa mereka melalui pengalaman mereka belajar. Dan salah satunya pengalaman yang saat ini mereka dapat dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Poltekkes menurut saya sangat luar biasa, karena penting sekali siswa-siswa kita diberikan pengetahuan dasar bagaimana penanganan kegawat daruratan pada orang lain misalnya. Karena mengingat di sekolah ini banyak sekali siswa kami kurang lebih 700-an siswa dengan mempunyai latar belakang kesehatan yang berbeda-beda dan sangat bervariasi. Penting sekali untuk mereka diberikan pengetahuan dasar. Kami juga berharap program atau kegiatan ini bisa dilaksanakan misalnya di kemudian hari juga untuk staf guru dan pegawai. Nah, selain siswa kami, guru dan pegawai juga penting sekali untuk diberikan pengetahuan tentang bagaimana penanganan terhadap kegawat daruratan tersebut. Sangat senang sekali terkait kegiatan hari ini yang saya ikuti, karena di kegiatan kali ini kita diajarkan untuk bagaimana cara kita melakukan pertolongan pertama dalam ketika melihat kondisi atau situasi, melihat orang yang mengalami tidak sadar mendadak atau henti jantung gitu. Untuk kedepannya saya harap mungkin bukan cuma di sekolah kita saja ada pengabdian seperti ini, tapi sekolah-sekolah lain juga bisa dapat pengabdian seperti ini agar anak-anak yang lain bisa mengetahui bagaimana caranya, karena kalau memang harus nunggu tenaga kesehatan yang datang itu kayak lama, takutnya terjadi apa-apa yang tidak diinginkan. Jadi kita harus mengetahui pertolongan pertama yang kita lakukan sebelum tenaga kesehatan atau siapa itu datang untuk menolong. Semoga lebih banyak orang yang dapat mempelajari dan memahami bagi pentingnya tindakan pertama ketika melihat orang yang sedang membutuhkan atau tidak menyadarkan diri. Taruna Bakti. Melalui kegiatan ini, siswa Taruna Bakti tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat digunakan untuk membantu dan menyelamatkan nyawa. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.